Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk kembali kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan terkait dengan kebutuhan terbesar manusia. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang paling diinginkan atau paling dibutuhkan dalam hidup manusia? Atau apa kebutuhan terbesar dalam hidup manusia? Uangkah? Kekayaankah? Atau kekuasaan, kedudukan, jabatan, kesehatan yang baik, pendidikan yang tinggi, makan minum yang berlimpah, atau tempat tinggal yang nyaman? Semua itu tentunya baik adanya. Tetapi ada satu yang paling dibutuhkan oleh manusia. Apa itu? Mari kita sama-sama baca Mazmur pasal 73 ayat 25. Mazmur 73 ayat 25 berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Sekali lagi, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, menurut pemazmur, yang ia ingini hanyalah Tuhan. Baik di sorga maupun di bumi, yang ia perlukan hanyalah Tuhan. Nah, bagian lain yang bisa kita renungkan juga adalah Lukas pasal 10 ayat 41-42. Ketika Yesus mengunjungi Marta, Maria, dan Lazarus, Marta memilih untuk melayani, sementara Maria memilih duduk dekat kaki Yesus dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Melihat itu, Marta kemudian protes kepada Maria dan meminta Yesus untuk menyuruh Maria membantunya melayani. Apa jawab Tuhan Yesus kepada Marta? Tuhan Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, apa pilihan yang terbaik yang diambil oleh Maria itu? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Maria memilih Yesus. Karena itu ia duduk dekat kaki Yesus dan terus-menerus mendengarkan perkataannya. Bagian lain yang bisa kita renungkan adalah pernyataan Rasul Paulus, Filipi 3 ayat 8. Di sana Rasul Paulus berkata, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Artinya bagi Paulus, mengenal Kristus itu lebih mulia, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari reputasinya, lebih berharga daripada pendidikannya yang tinggi, lebih berharga dari semua yang mulia, semua yang terbaik yang pernah dia miliki. Karena itulah maka dia berkata semua yang ada pada dia, yang dia miliki, dia anggap sampah. Dia melepaskan semuanya, dia membuang semuanya supaya dia bisa memperoleh Kristus. Itu artinya Kristus yang paling ia butuhkan, yang paling ia perlukan atau ingini di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan menjadi kebutuhan paling utama, yang paling kita ingini di dalam hidup ini? Karena di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-28, di sana Alkitab berkata, "Sebab di dalam Dia," maksudnya di dalam Tuhan, kita hidup, kita ada, dan kita bergerak. Kemudian di dalam Roma 11 ayat 36 Alkitab berkata, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia.
bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, 3 ayat ini saja sudah cukup kuat untuk membuktikan kepada kita bahwa kebutuhan terbesar manusia adalah Tuhan. Tuhan itu lebih penting daripada hidup dan fasilitas hidup. Nah, oleh sebab itu pemazmur lebih lanjut di dalam Mazmur pasal 73 ayat 26 tadi, dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan paling penting atau paling utama dalam hidup kita? Tuhankah atau yang lain? Doa saya kiranya kita semua memilih Tuhan sebagai yang paling kita ingini, yang paling kita butuhkan dalam hidup ini, dan belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak ada, kita tidak bisa hidup, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita semua. Doa saya menjadi berkat buat kita semua. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk menutup perjumpaan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan ingatkan kami bahwasanya kebutuhan paling penting, paling utama dan terbesar adalah Tuhan sendiri. Karena tanpa Tuhan, kami tidak ada, kami tidak bisa hidup, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ingatkan kami selalu akan hal ini, dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kami, maka kami akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Doa saya untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati.